siang, perkenalkan saya Vano Siluman Kencur. Dan saya mau ngasih tahu ya, ini tangan bukan ceker ayam, tapi emang setengah tubuh saya sebelah kiri ini mati fungsi. Bisa dibilang cacat migrain. Dan ini membuat saya tidak bisa melakukan aktivitas orang normal, yaitu ngesen motor. Saya kalau naik motor pas belok nggak pernah ngesen, ditabrak ya udah nggak apa-apa, biar cacat saya totalitas. Dan gara-gara cacat saya ini, saya sering dibully anak-anak kecil di desa saya. Pernah waktu itu pas sholat, samping saya ada 2 anak kecil ngomongin saya, deloken ki masih kuwi, masih ngopo deloken ki sholate rasah. Lho kok rasah? Kuwi atak-atakir sing duding tangane loro. Dan tidak sampai itu, saya juga dibully waktu lewat di depan mukanya. Waktu itu saya lewat, terus deloken masih mau. Ternyata melakukannya ya miring kok. Ora melakukan sing miring ya. Kuwi sikile tak salah tali goci. Akhirnya aku dindut di tali goci. Dan saya ini juga penjaga rental PS. Jaga rental PS itu bukan perkara yang mudah. Kita harus berdamai dengan lingkungan sekitar. Dan saya benci anak kecil. Saya benci anak kecil waktu itu minta tolong. Mas, bisa tolongin aku enggak? Apa dik, tolongi aku dong. Ngopo? Cheat GTA. Kan tanganku kesemutan dari lahir ya. Ngopo kan cheat GTA? Raiso dik, sorry. Ya wis Mas Rasido, nek nu ayo separingan gitar hero. Malah dijak separingan gitar hero. Ya Allah. Dan gara-gara ini juga saya nggak bisa joget pargo. Orang lain enak joget pargo tuh ditonton, saya ditolongin, dikira stroke ringan. Dikira stroke ringan ya. Dan saya ini juga pemain bola ya teman-teman. Saya ini pemain bola yang ikut sepak bola orang normal. Dan ketika ikut sepak bola orang normal, saya merasa dibeda-bedakan. Orang lain main bola enak dikasih umpan, umpan. Saya dikasihani. Orang lain main bola enak mengundang decak kagum, saya mengundang rasa iba. Apalagi momen pas pelanggaran, orang lain di sliding dapat kartu kuning, saya di sliding dapat kartu BPJS suruh berobat. Dan saya ini paling benci momen selebrasi itu. Kalau teman-teman yang lain enak selebrasi itu dikatain teman-temannya, wih ngegulin, jalannya biasa aja dong. Saya ngegulin, terus kiper lawan kena mental, wih karo cacatnya kegulan. Saya juga, wih Vano gulin, jalannya biasa aja dong. Blok ini dari lahir udah biasa, terima kasih saya Vano. Sharing inspirasi bersama Vano. Kita kasih tepuk tangan dulu Mas. Oke Mas, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Baik-baik ya. Baik. Oke teman-teman sahabat Gulfoto, ini kita udah kedatangan narasumber yang gak kalah keren juga, yaitu Mas Vano. Kita nanti mau cerita banyak hal. Mas Vano ini orang yang unik pastinya. Terus pesepak bola, sering main juga football. Di samping itu dia juga ikut stand up komedian ya Mas? Iya, Komika ya. Oke, jadi komika. Oh, terus ya. Jadi kita nanti mau ngobrol banyak hal. Teman-teman bisa tonton video YouTube kita sampai selesai. Oke, Mas Vano, ngobrol nyantai Mas ya. Suaranya gak pantas itu ya? Iya, siap. Benar kita bertemu ketamai di pertama, Ketemu pertama kali sama Mas Rika itu pas dulu di Polanharjo. Oh iya, Jeleng ya. Di Polanharjo, di Polanharjo. Penting New Artigas. New Artigas. Mas, apa sih nggak Ilham PRN itu. Menaik Mas Ilham saya malah jarang kita ya. Iya, soalnya dia sibuk kerja di Persis juga. Oh iya, jadi apa Mas? Jadi kitman Persis. Tapi yang junior. Oh iya. Oh ngerti aku. Iya, Mas Ilham. Ya kan ditarik Mas Sahrul semua. Mas Ilham, Mas Anggoro itu
ditarik semua ke Persis. Mas Anggoro yang mana ya orangnya? Mas Anggoro, Mas Dika mungkin mungkin pernah ketemu ya. Tapi Mas di Harjo pernah. apa mungkin ada? Iya, mungkin familiar. Iya, iya. Dulu aku ketemu pertama sama Mas Fano itu di Bulan dan Selatan pagi-pagi itu. Pagi, iya, pagi. Pagi ya. Terus ya akhirnya berlanjut terus sampai sering ketemu di Madrid di Solo Iya, ya. sering ketemu di Madrid. Nah di episode sebelumnya kan ada dari tim Madridista juga Iya. Mas Iwan. Kemarin kesini juga cerita Gayeng Mas. Cerita Gayeng juga. Nah kalau Mas apa Fano sendiri ikut tim bola oke banyak apa hanya beberapa? Aku tim bola hampir 7-an, 7 tim itu dari Madrid Solo, terus Jakarta sama FC, itu aku juga ikut, Artika, terus tim bola kampung Bintan Muda Jaya itu sama yang lain-lain itu kan ikut-ikut temen. Bola bareng juga ya? Ya, bola bareng. Nah, New Artiga, New apa? Gue apa? Artiga apa Artigas? Artika. Yang Artiga ya? Oh iya. Gue timnya sih nggak apa lagi Mas. Timnya masih nggak apa. Udah vakum ya karena faktor pengurusan sih. Maksudnya udah pada sibuk sama sendiri-sendirinya. Kesibukan sendiri-sendiri. Itu kayak pas tak potret pertama di Bulan Harjo pertama kali main ya? Iya, itu Rigas udah beberapa kali main, kebetulan main Klaten lah. Fotografernya Mas Rigas sendiri. Nah, aku ngeliat Mas Fano pertama kali di Bulan Harjo dulu kan walaupun posturnya kecil ya, tapi mainnya lincah saat itu. Iya, mainnya lincah gesit dan apa ya, menghibur. Menghibur sekali kan, kalau lebih tepatnya menghibur lah. Menghibur ya. Di mana-mana menghibur. Menghibur teman-teman ya. Menghibur yang nonton ya. Iya, menghibur teman-teman. Nah, Mas Fano sendiri emang senang bola banget ya Mas? Iya, aku sama bola itu udah melekat banget Mas. Maksudnya darahku dibelah aja bola itu. Oh iya. Yo, lanang tenang lah. Iya, bola. Apa pernah dicita-cita di pesepak bola nek Ben Mas? Cita-cita jadi sepak bola sih setiap orang punya cita-cita ya, tapi emang karena keterbatasan itu emang udahlah, cita-cita itu nggak mungkin bisa terkejar gitu ya udah. Setelah berjalan waktu udah lupa sama cita-cita bermain bola, tapi masih suka bermain bola, tidak mengendorkan semangat. Kan cinta sama cinta ya bersama Mas. Iya. Jadi kita mungkin kayak meraih cita-cita dari pemain bola ya tetap mencintai bola dengan cara yang lain. Ya, dengan cara tersendiri. Cara tersendiri ya. Nah, tim pertama Ndek Ben diikuti apa Mas? Aku tim pertama main bola itu ya Madrid. Oh Mas, Solo. tahun berapa ya Mas? Aku gabung tahun 2019. Oh ya, suwe ya? Iya, 19 itu aku awal pertama gabung itu waktu ada internal game, tapi sistemnya liga di lapangan 2. Itu aku pertama kali main, ada kejadian unik pas itu. Iya. Jadi setelah main kan, selesai main semua, aku nyapa temen yang ada di utara lapangan, aku melompat dari paritnya itu malah kecebur. Mas, jadi itu bahan ketawaan semua, nggak terlupakan itu main pertama kali. Paritnya jeruk apa? Iya, paritnya jeruk, ya kayak selokan gitu, tapi becek semua. Parunya becek, tapi udah selesai main. Itu malah momen paling tak terlupakan sih. Pertama kali main, terus tonton temen, aku nyapa temen, aku melompat dari sini ke utara, jatuh. Oh, jadi mau lompat nggak nyampe? Nggak nyampe, sepatunya licin juga pas itu kan di aspal. Padahal itu isinya kotoran-kotoran. Iya, isinya air segini sama kotor-kotoran itu tadi basah, sepatu basah, celana basah. Mandi kotoran ya. Iya. Waktu itu ditolong teman-teman apa diketawain sih biasanya? Kalau itu aku bangun sendiri, soalnya aku pertama kali gabung dan belum kenal anak-anaknya. Aku pertama kali gabung belum kenal orang-orangnya.
Aku bangun sendiri. Hmm. Tapi untungnya nggak apa-apa sih. Hmm. Malah jadi kejadian unik. Iya, di momen di Ah, terus iya. di Madrid itu. Pas gabung pertama kali di Madrid itu ada keinginan sendiri atau memang fans Madrid? Atau gimana? Aku kebetulan fans Madrid dari tahun 2000 mas. 2000 ya. Suwe banget Mas. Iya, aku kan Madrid, pecinta Madrid banget mas. Aku kalau nggak Madrid ini nggak. Dan nadiku ini Ancelotti. Oh iya. Ancelotti bolak-balik menang Madrid ya. Iya, Ancelotti. Kelahiran tahun berapa tuh Mas? Aku 94. Oh ya di atas itu Iya. jauh ya. Oh ya 2000 aku sih 3 tahun Mas. Tapi ya 94. rata-rata eleng sih. Iya. Nah, aku dulu waktu kecil ngikutinnya sepak bola Liga Inggris sih Mas. Hmm. Ya tahun 2000-an. Apa ya nek ben ya? Yo Arsenal MU sing berkuasa tahun itu. Iya. Waktu itu zamannya Henry itu Oh, ya. Henry. MU zaman saat itu siapa ya aku lali. MU Rooney, Van Nistelrooy masih. Van Nistelrooy ya. Rooney Van Nistelrooy. Oh, jadi awal mulanya emang seneng Madrid ya. Iya, aku dari dulu emang seneng Madrid. Main PES kalau nggak pakai Madrid nggak menang. Nggak menang ya. Oh iya. Terus sampai akhirnya masuk ke Madridista tadi ya. Madridista sendiri kan belum lama ya berdiri nih. Udah lama. Udah lama juga? Iya, udah lama. Tahun berapa? Kalau Madrid Nggak itu, hafal. iya kurang tahu soalnya itu kemarin kan satu dekade apa? Oh, udah 10 tahun ya. Iya. Ya, ya. Tapi Mas Fano masuknya tahun 2019 tadi ya. Lain waktu kita ini ajak Mas Syahrul ke sini mungkin. Cerita-cerita. Berarti Mas Syahrul itu presiden Real Madrid, Madridista Solo yang kesekian ya? Iya. Mas Syahrul itu udah ke berapa ya bang? Udah beberapa kali ganti kepengurusan ada. Dulu ada Mas Wita, Mas Eno. Jadi terus Mas Syahrul. Kebetulan pas ditegang Mas Syahrul, Madrid Solo naik. Nah, soalnya yang dipegang sebelumnya juga kita jalan di tempat. Kalau yang dipegang sebelumnya itu aku belum gabung. Aku pas gabung udah Mas Syahrul udah menjabat sebagai presiden. Oh iya. Oke. Nah pertama kali ngefans Madrid kan tahun 2000 tadi Mas. Awal mulanya gimana tentang Real Madrid itu? Mula seneng suka Madrid sih emang aku pertama kali itu ini nonton cuplikan PS1. PS1. 1. Oh, Nonton game. cuplikan di game. Nonton cuplikan PS1 Roberto Carlos, aku cari klubnya, loh ternyata klubnya Madrid. Ya udah dari awal situ suka nonton Madrid gitu suka. Roberto Carlos, Raul gitu kan masih main. Bener loh. Raul Casillas ya. Iya Casillas. Casillas. Terus sopo nih pemainnya lali ya. Sagado, Guti. Oh, Guti ya. Guti. Oh iya, biasanya teman-teman kalau main PS1 dulu aku ingat kan Iya. pemainnya ada Guti. Guti Hernandez ya. Hernandez. Teman-teman nggak tahu ya. Iya. Nah itu apa? Haji. Haji Guti ya. Ada Haji Guti ini. Kalau pokoknya pemain jangan embel-embelnya mesti Haji. Haji. Semua ya, hampir semua yang embel-embelnya Haji nih Haji. Oh ya, berarti memang masuk Madridista Solo ya nggak asal ya. Iya. Berarti memang kecintaan sama Madrid ya. Madrid. Ya di situ sebagai fanbase terus main bola juga. Main bola juga. Ada Ya, ada kegiatan-kegiatan. kegiatan Madrid juga. Madrid Solo kan nggak cuma kegiatan main bola yang besar, ada kegiatan di luar. Kalau pas puasa juga ada bubur, ada sahur on the road, penggalangan dana laga amal gitu buat orang-orang yang nggak mampu, buat anak-anak yatim gitu. Pasti ada setiap tahun. Nek kenangan mendukung Real Madrid sendiri Mas, Real Madrid di Spanyol apa dari Mas Fano? Kalau kenangannya tahun kemarin sih. Tahun kemarin itu paling berkesan untuk Real Madrid soalnya tahun-tahun sebelumnya udah Madrid kan udah treble champion nih. Nah tahun yang berapa ya? Tahun sebelum ini tahun 2021 itu Madrid kan hampir tersiok-siok di Liga. Terus Liga Champion hampir kalah dari City itu. Kan
keajaibannya itu menit 90 itu Rodrigo mencetak gol itu, perpanjangan waktu Benzema, nah itu berkesan banget, itu miracle in Madrid bener. Oh iya. Nah, miracle in keajaiban bener Mas. Ya aku memang sering nonton beberapa kali kayak di Liga Champions. Iya. Ya terus berkesannya ya itu nobar final bisa tampil di depan ribuan supporter Liverpool dan Madrid pas final Liverpool Madrid. Oh iya. Bisa tampil di depan itu. Oh di situ stand up. Aku misi stand up juga. Itu ada rekamannya nggak itu Mas? Itu Nggak. nggak ada direkam soalnya kalau pas event-event gitu loh, pas ada job-job gitu materi itu nggak boleh direkam Mas. Oh gitu ya. Originalitasan materi itu milik kita sendiri. Jadi orang lain nonton itu nonton aja. Bumerang boleh, foto boleh, tapi nggak boleh rekam. Karena itu berpotensi untuk bakal dijiplak orang lain. Oh gitu ya. Iya. Mempelajari situ akhirnya Mas ya. Ya nggak mempelajari tapi ada materinya seluruhnya ditiru gitu loh Mas. Ketakutan komika-komika kan materinya ditiru. Ini tampil di tempatnya Golbo tuh aman nggak apa ini? Nggak apa-apa. Aman. Aman. Soalnya materiku yang ini udah masuk TV juga. Oh ya. Udah masuk TV. Oh menarik, ini agak geser sedikit ke stand up ini. Tapi kita ngomong bola saja Mas. Ya, siap. Bola ini oke lagi di cerita kayak gitu ya di Madrid tadi. Ya aku fans Liga Inggris sih Mas. Liga Inggris yang paling tak senengi. Dulu Arsenal sama MU nih aku tuh. Tapi saya mesti Solo ya. Masih so. Kirain Liverpool. Enggak Mas. Liverpool udah ini Mas Iwan. Oh iya Mas Iwan. Liverpool besok tahun depan ganti ya Mas. Ganti apa? Karang Taruna. Oh iya, berarti fans Madrid bisa dikatakan mudeng selok dulu lah. Iya. Mungkin lain waktu bisa tak ajak ke sini lagi nanti Mas. Ngobrol bola tentang Madrid mungkin. Siap. Kan ini sharing inspirasi. Ada satu obrolan bal-balan. Iya. Mungkin bisa kira-kira. Siap. Kapan siap. Itu baru satu episode kemarin pendukungnya PSIS sama Persis. Oh iya. Belum tahu nanti kapan lagi itu. Benar. Ya, selonggari update. Siap. Tindakan. Nek apa di Real Madrid pemain idolannya siapa Mas? Aku pemain idola dari dulu itu CR7. Oh Ronaldo ya. CR7. Dari dulu sampai sekarang CR7. Memang itu manusia nggak ada lawan. Di era benturan Messi, Tebot, tetap CR7. CR7 kan ke Madrid 2009 ya? 2009. Sampai sekarang pergi ke Saudi ya. Tetap fan. Tetap setiap Ronaldo main tetap nonton. Tetap nonton ya. Malah kemarin agak saya disiar ke Ainus ya. Iya, Ainus. Pas lawan apa ini gol ke papat. Iya. Kuatnya gitu. Lawan dia. Ya Ronaldo tetap bagus tapi emang umurnya emang usia tidak membohongi ya. Benar. Usia tidak membohongi. Di Liga Eropa mungkin nggak terus cocok. Nggak masuk masuk kriteria pelatih lah. Tapi kalau untuk main di liga-liga kayak Liga Arab itu masih bisa. Nek sebelum Ronaldo Mas ada yang disukai? Aku sebelum Ronaldo itu Mas. Siapa? Lupa. Cambiaso. Argentina ya. Butak itu kayaknya. Iya, kan sebelumnya ke Inter, terus ke itu. Oh malah di Madrid nggak begitu terekspos ya? Iya, karena nggak begitu terekspos, tapi Cambiaso pernah di Madrid. Nek paling di idola internet ya Cristiano ya. Cristiano Ronaldo. Ya sampai tampilannya mirip Cristiano gitu. Bahkan kemarin nomor apa jersiku yang baru itu Gendahan Muda Jaya itu kan namanya Cristiano. Cristiano kan dari Cristiano. Ngefans Madrid sejak tahun 2000 sampai sekarang nggak mundur juga. Ya. Sering berarti tiap pertandingan diikuti terus ya Mas? Iya, pasti nonton. Kalau
dulu sih Iya. Mas. Nggak tahu ya kenapa Iya. Popi ya wis waktunya kita ya kita sendiri-sendiri mungkin Mas. Bener. Dulu aku ngefans Liga Inggris sih ya kuat banget ya Arsenal MU tadi. Dulu Van Persie aku suka Oh nih. iya, bener. Van Persie pindah, wah pensiun Oh, ya. pensiun, udah pensiun. Terus ya sekedar mengamati tak, mengamati tak. Cuma nggak sefanatik dulu. Dulu aku pagi tuh bangun nonton Liga Champions gitu Mas. Saya Iya, bukan sahur ya. Heeh. Momennya pas sahur gitu pasti ada backsoundnya ini ngangenin. Liga Champions. Oh. Ya. Iya, backsound Liga Champions. Saya sing lewat iki. Iklan. Iklan. Jadi memang ya kita tempatnya apa adanya. Iya. Ya mudah-mudahan nanti bisa semakin baik. Oh iya mas, makin progres. Kadang ya mungkin ki ono sing pengajian, ono sing dangdutan, ono sing dodol bakso, dodol sayur. Ya apa, malah jadi lucu. Malah jadi iklannya. Nah kalau Mas Vano sendiri nih, aku kan dulu pertama kali ngerti di Polan Arso itu kan mainnya posisi apa dulu Mas? Aku depan mas. Depan ya, striker terus ya? Striker. Depan striker itu. Aku bagian paling penting itu. Nah. Merepotkan teman sendiri. Oh iya. Dapatkan teman sendiri, striker ya? Enggak nyoba posisi lain ya? Enggak mas, soalnya kan lari. Oh gitu ya? Soalnya seumpama posisi back sayap atau back tengah pasti kalah lari. Kerepotan. Repot. Oh striker ya? Makanya di depan. Tapi striker beberapa kali ngegol ya Mas ya? Iya. Boleh. Termasuk terakhir gimana ya aku melihat masalah ngegol ya? Itu di Intan. Intan. Intan aku masukin mulai. Selebrasinya sial. CR7. Ya CR7 banget saya. Sial banget ya. Nah itu aku dulu tahu di Polan Arso mainnya bagus, tapi aku ngamati kok kayaknya ada yang aneh di permainan Mas Vano itu. Iya. Soalnya aku ini beda dari yang lain mas. Soalnya aku punya satu kekurangan itu, jadi aku ini disabilitas. Oh iya. Aku disabilitas. Aku udah nggak malu ngaku aku disabilitas. Soalnya setengah tubuh saya ini mati fungsi. Iya. Benar. Setengah tubuh saya ini mati fungsi. Jadi aku itu mengalami shock kultur ketika ikut sepak bola orang normal. Ternyata aku sendiri pribadi nggak mau dikasihanin, tapi dari musuh-musuhku malah kasihanin gitu. Shock kulturnya gitu. Iya. Bagian kiri. Bagian kiri ya, bagian kiri. Yang tangan terutama. Ya? Tangan, kaki. Kaki juga Kaki juga. mati fungsi. Mati fungsi. Berarti nggak kerasa Mas? Enggak terasa apa-apa. Kecuali dibakar loh. Wah, jauh. Dibakar baru kerasa. Dicubit apa itu? Dicubit nggak kerasa. Tepuk nggak kerasa. Oke, mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ini atau Udah. sebagian Soalnya ya materi dan aku medik soal fisik takjub gitu. saya disampaikan. Iya. Disampaikan. Kan tadi di Kompas TV juga materiku. Oh iya, berarti pernah tayang di Kompas ya? Pernah. Kan kemarin itu sharing sedikit soal stand up comedy ya. Kemarin itu aku tahun 2021 itu ikut audisi stand up comedy di Jogja. Stand up comedy di Jogja, alhamdulillah lolos, dapat silver ticket dari juri utama dari AW sama Bilbas. Lolos silver ticket, 1 bulan kemudian baru ditelepon. Selamat Vano, kamu lolos ke Jakarta. Aku lolos ke Jakarta. Aku terbang ke Jakarta untuk audisi lanjutan. Audisi lanjutan itu di Jakarta, di Menara Kompas Jakarta Barat itu. Audisi lanjutan menghadap juri-juri besar kayak Raditya Dika, Ridwan Remin, Selin sama Cing Abdel. Nah, aku udah berangkat sana, akomodasi semua hotel dibiayai Kompas, berangkat ke Jakarta. Nah di Jakarta itu aku audisi, lolos dapat golden ticket tapi nggak ditelepon. Oh gitu. Kan sistemnya Suci itu kamu dapat
golden ticket itu belum tentu ditelepon, tunggu telepon dulu. Kalau kamu ditelepon berarti lanjut ke pre-show, bapak selanjutnya pre-show. Nah aku terhenti di audisi besar, tapi aku pulang dapat golden ticket. Jadi nggak gagal amat, ya bisa dikatakan gagal baru itu. Tapi itu udah pencapaian besar mas, soalnya banyak komika yang udah bertahun-tahun, udah beberapa tahun merintis di dunia seni, bahkan 7 tahun, 8 tahun ikut audisi suci itu nggak pernah lolos, ada mencoba terus dapat silvernya, nggak ditelepon ke Jakarta juga ada banyak gitu. Oke, luar biasa berarti ya. Langkahnya Mas Fano Iya. di stand up. Oke, kita masuk stand up sisa nggak apa gitu Mas. Siap. Oke. Mungkin teman-teman juga pengen tahu ceritanya, perjalanannya bisa tembus audisi sangat Iya. Melbourne Iya. lagi. Udah ke Jakarta, udah naik pesawat lewat jalur komedi. Lewat jalur komedi. Oh, ketemu stand up komika yang Komika bisnis udah nasional. internasional ya. Berarti dapat golden ticket. Tapi udah ditelepon. Telepon. Gagalnya di situ. Wah, satu langkah lagi itu kan masuk pre-show. Pre-show itu habis pre-show udah show utama, show di Suci Kompas TV season 10 itu udah 12 komika itu. Kan itu aku dari audisi ribuan peserta disaring jadi audisi Jogja ratusan, yang lolos 3 orang ke Jakarta, ditelepon ke Jakarta. Terus habis dari Jakarta itu kan dikurasi lagi dari 52 audisi kota-kota besar itu dikurasi lagi jadi 30 itu yang ketelepon cuma 21. Oh iya. 21 dikurasi lagi dari 12. Dan sekarang udah ketemu juaranya. Siapa saya Mas? Juaranya Jaro Bakri itu ya udah bertahun-tahun stand up sih. Jam terbang emang nggak bisa bohong. Dan LPM Jakarta Live Talk per menit Jakarta itu emang kenceng-kenceng banget. Di LPM anak-anak daerah itu nggak ada apa-apa. Oh iya. Ketrigger sama LPM sana, memang persaingannya sana itu emang. Bayangkan orang-orang Jakarta. Jiwa-jiwa kompetitif sekali. LPM ini ya, apa? 8 menit. Oh, Tawa ketawanya per penonton. menit ya. Oh ya, ketawanya itu ya, dihitung gitu. Tawa per menit. Oh ya. Nah, kalau aku kembali lagi sih ke Mas Fano yang disabilitas tadi. Disabilitas ini kan matinya beberapa indera gitu ya. Iya. Nggak berfungsinya Nggak gitu ya. berfungsi. Itu sejak kapan ya Mas Fano? Aku dari lahir mas. Oh, dari lahir kok. Dari lahir mas. Aku dari lahir itu sebab ibuku aku merangkak, ibu baru tahu kalau aku ada sudah diobatin kemana-mana nggak sembuh. Emang udah takdirnya lagi, ya wis. Disyukuri aja. Bener. Nah itu yang nggak mudah itu. Nggak mudah emang. Sebenarnya Iya. nggak gampang. Terus dengan kondisi ini Mas, Hmm. numpak motor bisa ya tapi? Bisa, tapi nggak bisa ngesen. Oh iya. Kalau mau ngesen, lepas tangan dulu ngesen. Itu Oh bisa. bisa. Wah, unik banget. Nggak bisa dilakuin orang lain. Iya, itu malah jadi materi-materi stand up comedy, ironi-ironi hidup itu kan bisa jadi keresahan di stand up comedy. Malah jadi Iya, guyon ya. jadi tertawa buat orang lain. Kan ini numpak motor ya. Main pada pakai motor Ini nih. dilepas. Mang belok, lepas tangan, ngesen, belok. Oh. Udah, nanti udah belok kan, lepas tangan lagi, matiin gitu. Oh iya. Ini belas nggak fungsi berarti ya? Iya. Oh iya Mas. Lah pegangan tapi. Megang, tetap megang, tapi megangnya cuma ya nggak kayak megang pada umumnya kayak gini. Oh. Megangnya cuma di kayak gini loh. Iya. Tapi aktivitas semuanya tetap bisa ya? Tetap bisa, main PES juga bisa. Main PES juga bisa? Mencari biar main PES? Bisa kan? Aku pakainya bukan analog, Oh. pakainya kursor biasa. Kursor manual, maksudnya kursor manual kan iya. ini analog, ini ada arah tombol arah itu loh. Tombol arah. Nah, apa pakainya itu? Soalnya itu nggak terus gerak itu. Kan ini pencet ini pindah ini. Oke. Main PS ya jago juga gitu. Jago. Oh lain waktu main PS sama Mas Manu gitu. Iya, Bisa gitu. bisa mampir. Belakang Mekah Haji. Oh iya. Berarti
seperti orang normal ya, cuma bedanya beda cuma beda cara ngelakuinnya lah. Powernya sama ya. Powernya sama. Ada yang mungkin nggak bisa dilakuin mas dengan seperti orang normal pada umumnya. Yang nggak bisa saya lakuin adalah ketika orang normal makan steak, aku nggak bisa. Oh iya. Makan steak kan 2 tangan, otomatis yang ini garpu, yang ini ngiris kan, ini nggak bisa garpu. Aduk Indomie goreng di burjo aja nggak bisa. Dua tangan itu nggak bisa, aku ngaduknya 1 tangan. Jadi tanganku kiri ini diwakilkan tangan kanan semua. Oh iya. Tangan kanan yang megang Iya. kekuasaan penuh ya. Iya. Oke. Nah dengan kondisi ini tadi mas pernah dibully teman apa gimana? Dibully sering mas, Sering. sering dibully. Tapi bulian mereka itu malah jadi aksen buat aku, maksudnya jadi aksen itu jadi masukan buat aku, masukin nanti bisa tak jadi materi. Kalau untuk sekarang ya, kalau waktu kecil kan belum kenal setelah komedi. Nah lewat setelah komedi itu aku bisa berdamai dengan diriku sendiri. Oh iya. Nah di titik itu berdamai kira gampang. Iya, berdamai dengan diri sendiri itu enggak mudah. Bisa berdamai sama. Setiap orang mungkin pernah ribut sama dirinya. Iya. Termasuk Tapi untuk berdamai dengan diri sendiri kan enggak mudah. untuk proses yang suwe ya. Proses. Aku juga pernah ribut sama diri Iya. sendiri mas. Kalau bisa berdamai ini, wah anugerah banget. Oh berarti teman-teman nggak sedikit ya yang bully banyak ya, teman-teman sekolah, teman-teman pas teman-teman main gitu kadang dibully. Kemarin pas belum masuk stand up comedy ya, dibully itu kayak bikin kita sakit hati. Ya aku ini banget sampai bener-bener dididik mau putus asa mau gimana, tapi emang ada yang nguatin. Terus aku kenal sama aku kenal sosok Dani Aditya. Dani Aditya itu stand up komedian disabilitas juga. Dia pakai kursi roda tapi dia stand up lucu. Dia menyampaikan keresahannya karena cacat ini jadi komedi. Aku lihat itu jadi terinspirasi, terus aku ikut stand up. Ya, berarti gini, aku nangkep juga kekurangan kita itu bisa jadi kelebihan. Nah itu. Terus kelebihan kita, nggak dimanfaatkan jadi kekurangan. Kekurangan, iya benar. Jadi tipis banget semua itu ternyata. Iya. Termasuk kaya miskin ya tipis Iya. juga lihat mas. Ya apa nih di zaman saat ini ya. Iya benar. Zaman saat ini ya. Oh berarti teman-teman yang bully Mas Pano ini kurang ajar atau apa? Enggak kurang ajar, tapi aku kan berterima kasih kepada kalian. Oh iya gitu. Dari situ Dapat materi. Iya. Bisa berkarya ya gitu. Bisa berdamai. Nah tadi kan sempat ngeluh ya dengan keadaan apa? Disabilitas tadi ya. Bisa mulai berdamai itu kapan terus gimana itu mas? Berdamai itu kan prosesnya agak mudah ya mas. Aku minum dulu ya. Monggo. Berdamai itu prosesnya agak mudah. Dan aku mulai berdamai itu emang sebelumnya emang nggak bisa berdamai, kecuali aku pas kenal dunia stand up comedy. Aku gabung di stand up Solo, stand up Indo Solo. Aku open mic pertama itu belum berdamai, aku stand up pertama kali open mic itu belum berdamai dengan diriku, belum berani ngekspor kekuranganku itu loh, belum berani ngekspor ke orang ramai gitu. Aku materi-materinya masih materi-materi cinta, materi-materi keresahan sebagai cowok pendek gitu-gitu. Nah, terus aku sharing ke senior-senior. Aku diomongin senior Mas siapa ya? Brian Barcelona itu. Oh ya, Mas Barcelona kan seniorku stand up comedy itu. Mas Brian Barcelona. Kita ya enek haruni sing mbok iso mbok kulit kan. Itu kekuranganmu. Kowe ketoke apa sih kan malu-malu. Maksudnya pekewo. Itu ya. Kamu cacat toh. Oh Mas, tadi tengah tubuh itu maksudnya. Nah, itu asik banget itu Pak. Itu dikulik aja dari materi itu. Gak apa-apa, terus ada Bang Arum juga, Lumuk itu. Apa itu di belajar di cara nulis, cara mematahkan asumsi itu diajarin terus ya udah nemu keresahan pertama kali nyampein ke
ke publik, dan publik ketawa dengan kekuranganku ini, ketawa. Aku maju terus ngomong ketawa, aku respon kekuranganku ketawa mereka. Jadi ketawa itu adalah obat kita itu. Maksudnya obat kita itu, kita bisa damai kan itu. Oh, aku gini aja bisa menghibur orang lain gitu kan. Terjadi memang itu bikin bahagia semua orang. Benar. Oke, di titik itu akhirnya Mas ya. Damai itu ya. Oke, yo. Damai punya pesona. Buat stand up itu ya udah, persona aku disabilitas lah. Nek stand up komedian atau komika yang disabilitas banyak nggak Mas, atau hanya Mas Famo seperti Banyak, ada bahkan ada beberapa itu kayak di itu di stand itu ada Dania Cipia, BK, terus Rian Balita itu punya skoliosis ini. Oh, iya. Nah, ini terus ada Debbie Jeper itu nggak punya leher gitu. Ya itu jadi Pokemonnya MLI, jadi Pokemon MLI Davi Sumbing itu memang seniorku juga, itu pernah itu Solo juga, pernah Suci 9 itu juga Sumbing. Dia ekspor kecacatannya dari materi gitu. Oke. Yo akhirnya bisa bersyukur tadi ya Mas ya, dengan keadaan yang disabilitas ya. Mungkin gini Mas, kita perlu bersyukur banget karena orang-orang yang normal kayak aku gitu Mas, teman-teman gue dikei indera sing sempurna, oke banget sing sambat. Lo padahal ning ngisore juga banget ya Mas. Dia nggak pernah melihat ke bawahnya orang-orang yang di bawahnya mereka. Buat kita kan perlu melihat ke bawah untuk bersyukur, oh setidaknya aku masih di atas mereka. Mas Fano kan disabilitasnya enggak macam-macam disabilitas. Aku juga banyak punya teman disabilitas karena aku di sekolah di DKV, di seni, di desain visual lah. Jadi teman-teman biasanya kendalanya kalau nggak di pendengaran sama bicara. Tuna daksa, tuna rungu. Iya, tuna rungu yang. Itu sepaket biasanya. Rungu sama. Jadi biasanya pakai alat bantu dengar itu. Bahasa isyarat. Gitu. Tapi ya itu tadi Mas, Sang Pencipta udah nyiptain apa? Semua manusia itu pasti ada kekurangan dan ada kelebihan. Bener banget. Tinggal kita yang pintar-pintar bersyukur, berusaha ya. Nah tapi untuk aktivitas semua aman ini ya Mas? Aman ya. Kecuali jadi kiper. Kalau jadi kiper aku nggak bisa. Soalnya kiper udah tahu. Soalnya pemain-pemain sana udah tahu kalau kiriku itu mati, aku nggak bisa ngebruk ke kiri, udah langsung di arah kiri aja udah. Iya. Menarik banget nih teman-teman ngobrol sama Mas Fano, cerita di bola, di stand up komedian, terus ternyata disabilitas sejak lahir ya. Tak kira itu pas lahir normal, terus seiring ini. Gitu ya. Oke. Nah ikut stand up komedi sendiri Mas, mulai kapan itu? Aku 2018 itu ikut stand up komedi 2018 di Solo. stand up untuk Solo. Tapi belum gabung grup utamanya. Aku kan coba-coba dulu, terus baru dimasukin ke grup. Sampai yo ketemu sering latihan terus ya. Latihan terus, sering nulis materi, sering dilatih di kopi gitu. Kopi Mendungan. Sampai bisa sampai di titik bisa menghasilin uang dari kecacatanku Mas. Itu aku senangnya itu. Aku ngobrol 10 menit gitu udah ada budgetnya fee-nya sekarang gitu. Aku udah puas. Oh ternyata gini namanya damai itu. Ya tadi akhirnya proses itu berbentuk kita. Iya. Bentuk diri kita. 2018 ya. 2018. Berarti yo antara komika, stand up komedian dengan main bola beriringan ya? Beriringan. Aku ya juga bawa materi bola ke stand up komedi. Oh iya.
dua-duanya hobi semua ya. Dua-duanya emang kan emang itu udah kontradiktif banget ya. Maksudnya ikut sepak bola orang normal tapi kitanya nggak normal. Itu kan emang materi banget. Nek Mas Fano nggak pengen melu yang teman-teman disabilitas gitu sepak bolanya? Enggak. Aku udah enggak lah. Kuat sama yang Iya. normal ya. Soalnya cacat itu nanggung mas. Oh iya. Iya. Oh, iya. Nek sekalian nggak bisa jalan gitu. Oh biasanya gitu ya. Cacat itu Iya. Kategori ini kan kalau di ASEAN para B macam ASEAN apa itu kan yang tangannya satu musuh tangan satu gitu. Nggak boleh yang tangannya satu dimusuhin orang lumpuh, nggak boleh. Jadi apa ya? Ya kudu adil lah. Iya. Ya dari hobi akhirnya menghasilkan ya Iya. Mas. Bener kepuasan sendiri juga. Iya. Nah, apa namanya dari stand up sendiri Mas? Nulis kan tadi udah banyak banget ya Mas. Udah berapa banyak materi kira-kira sih dibuat ya Mas? Puluhan, ratusan mungkin? Ya nggak nyampe gitu mas, tapi Puluhan. emang banyak keresahan. Kalau ada keresahan, aku tulis, aku catat gitu sampai jadi bank materi. Jadi stand up kan lumrahnya cuma kalau di job-job biasa itu 5 sampai 10 menit. Ya itu ya paling di setlist nanti yang mau dikeluarkan ini mau dikeluarkan. Kalau banyak materi itu kadang kita bikin bingung mas, mau nyetlist yang mana. Oh ini ada, ini nggak kepake, itu kan sayang. Tapi emang materiku juga udah banyak, udah siap lah untuk menempuh industri berikutnya. Setelah industri selanjutnya ya, industri ke depan itu ya. Yo nulis tuh gak gampang. Iya. Berarti senang nulis ya? Suka nulis mas, dari itu nulis. Aku juga senang sih mas nulis puisi biasanya, nulis cerpen gitu. Tapi ya saat ini mah lebih sering motret. Dulu zaman SMP SMA itu sering dinulis. Iya. Ya mungkin zaman Mas Fano, zaman kita di atasnya lagi kan apa ya? Orang itu ditekanin nulis ya, nulis baca. Iya, nulis membaca. Sampai tulisan mungkin zaman dulu keren-keren ya. Iya, apa ya mas. Saiki mungkin mohon maaf, Iya. kebiasaan itu udah mulai Hilang. udah. Bukan hilang, udah. Nulisnya kan nggak HP saya. Iya, kebanyakan yang nikah sekarang nulisnya di HP. Tapi aku tetap di buku mas. Soalnya di buku itu kita bisa ngasih jeda punchline, jeda setup, ini setup premis, setup punchline itu kan bisa ngasih jeda-jeda sendiri. Jadi nggak bingung. Stand up komedian ya. Ada ini harapan untuk ikut seleksi lagi berarti audisi lagi bisa. Kalau audisi masih membara sama aku. Soalnya kemarin tuh kurang dikit lagi udah nasional aku. Tapi memang belum rezeki aja. Coba lagi tahun depan gitu. Itu ada tayangannya nggak di YouTube? Ada. Di apa mas? Suci Kompas TV. Suci Kompas TV. Nah, Ya. Suci Kompas TV audisi Kota Besar. Di itu tadi tempatnya di Yang di Menara Kompas. Menara Kompas Jakarta Iya, Barat itu. Jakarta Barat. Mungkin nanti bisa kita bantu tampilin di sini Iya, mas. iya. Nah teman-teman udah nonton. Siap ya. Aku pernah nonton deh itu ada Mas Radit. Iya. Pernah. Mas Radit, Selin. Wih loh, Radit. Radit tiga. Terus apa? Lali ya. Selin. Saya sekarang sing senior apa? Abdel. Abdel. Iya. Abdel. Abdel. Oke, stand up komedian kan bisa dikatakan apa ya mas? Pertunjukan seni komedi baru ya. Seni komedi baru. Belum lama ya. Iya, benar, seni komedi baru. Biasanya kan komedi gerombolan, rame-rame. Stimulan, kayak ludruk. Ini dewean ya. Dewean. Dewean wangi. Iya. Dewean wangi. Sebenarnya stand up kayak dulu pernah dibawain mas. Cuma mungkin media zaman biyen ora se-exposure sekarang ya. Berarti itu mungkin modifikasi tahun biyen. Iya. Terusnya viral saiki. Nah, Nek stand up komedian favoritnya siapa itu?
Aku ya itu, aku kiblatnya stand up comedy itu. Aku pertama kali suka Raditya Dika, suka. Terus kalau untuk gali materi aku suka penulisannya Dani Aditya. Dani Aditya itu sesama disabilitas. Oh iya. Dia itu keren Pak. Pakai kursi roda sekarang sukses dia. Iya. Nah aku ngomong dikit disabilitas tadi mas. Aku kan ya hobinya salah satunya foto. Iya. Dan foto ya alhamdulillah dari jiwa gitu Iya. mas. Kayak Mas Fano mungkin nek ras stand up aneh rasanya. Iya aneh bener. Aku nek gak motret juga aneh mas. Iya bener. Terus motret apapun lah gak harus motret bola gitu. Iya. Nah aku ada orang yang hebat banget. Disabilitas juga Iya. mas. Nggak punya jari mas. Oh iya. Namanya siapa ya? Aku lupa. Fotografer itu mas, profesional mas. Bahkan punya sekolah. Jadi muridnya Darwis Triadi. Iya. Aku lupa namanya siapa. Nggak salah udah meninggal orang. Ya. Menginspirasi tenan nih mas. Bener. Menginspirasi tenan. Hebat banget. Sampai jadi aku lali mas. Lali fotografer itu. Itu dari kekurangan jari. Kelebihan. Bener. Jari nggak duwe. Tapi sama motret mas. Hasilnya apa? Bahkan sama di sekolah ya mas. Sama didik ngomong kayak. Ya, jadi orang-orang disabilitas sudah banyak yang membuktikan. Iya bener. Ternyata ya kita itu sama. Iya kita itu sama. Kita itu sama. Nah tadi balik ke stand up tadi mas. Nah aku dulu aku nggak terlalu ngikuti ya jujur ya. Iya. Tapi aku ya setiap orang butuh hiburan. Iya. Butuh apa ya? Ngilang stres. Iya, saya believe. Saya healing. Jadi aku dulu mulai nonton stand up ini Dodit, Dodit Mulyanto. Dodit ya itu Pangeran Jawa. Pangeran? Pangeran Jawa itu. Kok iso Pangeran Jawa? Itu soalnya stand up komedian Jawa yang paling terkenal, paling kaya sekarang. Iya. Walaupun sekarang jarang. Jarang stand up sekarang udah kayaknya udah hampir nggak pernah. Sekarang masih ngonten. Iya benar. Memang ya tadi dia kan dulu ya bisa dikatakan ngomong tuh nggak lancar. Iya. Iya personanya persona apa ya? Deadpan. Apa ya mas? Deadpan itu ini nggak tanpa gerak, tanpa effort gitu. Oh, Deadpan. iya. Deadpan itu cuma ngomong. Datar. Ngomongnya datar lah, datar gitu. Tapi lucu. Tapi lucu banget. Bener lucu banget. Lagi mlebu lucu Iya. ya. Lagi ngomong. Iya. Lalu pemirsa lucu ya. Dia udah membentuk personanya sendiri. Persona itu mungkin tidak dimiliki oleh persona-persona lain. Komika udah lain. Ngomongin persona ini Mas Fano. Ternyata bahasanya Mas Fano tinggi juga. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu. Iya. Persona gimana tadi maksudnya? Persona itu apa ya? Persona itu kalau dijelasinnya panjang gimana? Intinya persona itu apa sih? Jiwanya itu mau ekspor apa gitu loh. Kalau kamu punya kekurangan di ini, kamu ekspor jadi persona sendiri. Dan yang dibutuhkan komika nasional untuk industri itu juga persona sama penulisan. Dua kategori itu. Kalau kamu nggak punya persona, penulisan bagus bisa di industri. Tapi kalau kamu punya salah satu itu bisa. Kalau nggak punya dua-duanya ya sulit. Ya hampir kayak karakter. Karakter lah, persona karakter. Persona ya. Persona ya. Persona ya. Aku dulu ya sempat belajar itu juga Mas ya apa moco-moco ya tentang persona apa lebih ning ya berkarakter ning psikis ya, psikologi karakter orang gitu ya. Stand up tadi ya Mas. Selain yang dua itu tadi Mas, idolanya ada lagi nggak kalau yang di Solo sini? Di Solo aku suka Mas Brian Barcelona. Oh ya Mas Iya. Brian. Itu kan kebetulan juga tetangga juga. Oh iya. Satu kelurahan juga, tetangga juga. Dan aku suka cara dia pemataan asumsinya, suka penulisannya gitu. Soalnya dia itu komika yang jarang banget belum materi. Gimana maksudnya? Maksudnya belum materi itu kebanyakan komika lokal itu larinya ke blue materi itu kayak ke porno. Oh iya itu. Jadi agak
materinya clean semua, materi ya yang dibutuhkan industri itu materi clean. Emang materi blue emang nggak bisa masuk TV kan. Ya. Mas Buna itu hebatnya itu, dia nggak pernah ikut audisi, nggak pernah ke nasional, tapi banyak dikenal komika nasional. Dia itu salah satu founder Senam Solo. Senam Solo, dia foundernya. Blue ya, istilahnya blue ya. Biru ya. Itu biru ini ya. Blue. Oh emang banyak atau komika yang ke situ Mas, apa bahannya? Ya, ada beberapa sih materinya. Materi ya kan setiap komika punya personanya masing-masing, pembawaan masing-masing, pemataan asumsinya masing-masing kan. Ya ada beberapa yang larinya ke bahasnya hal-hal gitu, porno gitu nggak apa-apa sih, tapi kalau senyamannya itu nggak apa-apa. Ya macam-macam lah ya. Gantung enaknya ya. Tergantung enak. Ada yang biasanya ke politik juga. Ada personal politik itu. Oh ya Mas Buna, aku dulu tahu Mas Buna itu di Persis di Media Officer gitu. Iya sekarang masih. Media Officer. Aku kadang juga ketemu Mas Buna, ketemu beliau waktu di mana misalnya jumpa pers itu Mas. Kan biasanya Persis main di mana? Di mana aku ditugaskan di situ dari Sambunewan.com. Ketemu Mas Buna ya. Karena kita jarang apa ya? Belum dekat ya. Mungkin setelah ini ke depannya bisa dekat. Bisa. Oh tetangganya Mas Buna. Satu bentang. Satu kelurahan. Satu RW juga? Enggak. Oh, beda. Jadi perempatan itu kan sebelumnya itu kalau ngiri ke rumahnya Mas Buna. Yayasan. Oh iya. Kalau nganak kan ke tempatku itu moderator kemarin. Dari lapangan itu ya? Dari lapangan. Oke. Oh ternyata Mas Buna. Aku dulu pernah tahu Mas Buna stand up itu ya di Bendungan itu tadi. Temanku sih, ada temanku yang senang nonton, nonton konser, nonton stand up komedi. Loh, Mas Buna ini. Acara apa ini ya ternyata juga punya hobi di situ ya. Foundernya, pendiri stand up di Solo, salah satu pendiri. Oke. Salah satu orang yang apa ya, yang menginspirasi juga ya. Iya. Itu seumuran sama Mas Fano juga apa? Di atas aku. Oh, di atas ya. Di atas aku. Dia kelahiran 91. Oh, ya kaca situ. Ya. Kaca situ ya. Nah, dari main bola terus stand up komedi, punya hobi lain nggak Mas Fano? Main PS ya? Iya, main PS itu udah hobi. Musik Mas, aku lebih ke musik Mas. Musik juga sering ngikutin, sering jadi fanbase juga, sering jadi ketua fanbase. Apa musik? Aku musiknya, aku malah suka musik-musik popang. Itu musik-musik kayak Lascel itu. Oh iya, Lascel itu maksudnya popang ya? Iya, dulu popang. Sekarang makin kesini kan makin menurut di industri TV kan, jadinya melo. Jadi kan yang menjual di pasar lah. Sekarang industri gitu Mas. Bener. Iso nyanyi juga berarti Mas? Nyanyi bisa, tapi suara enggak. Ya. Nek main musik? Main musik enggak bisa Mas. Bisa. Cuma ngikuti musik ya. Suka lagu-lagunya, terus jadi ini dekat sama personil-personilnya. Oh dekat? Udah dekat sama anak-anak Lascel itu udah dekat sama. Itu band mana tuh? Itu band Jakarta. Oh tapi dekat tuh? Ya dekat. Waktu kalau manggung di sekitar Jawa Tengah gitu aku sering nonton. Paling jauh ke nontonnya itu aku ke Bandung. Aku pernah ke Bandung ya. Nah ke Bandung mereka nonton di Hellprint tahun 2000 berapa tuh. Sebelum terjun ke sepak bola sama dunia stand up komedi, aku terjun dulu ke fanbase musik ya. Sering keluar kota, banyak teman luar kota juga. Nama fanbase apa itu? Last Friend. Masih ada sih? Masih ada. Tapi Solo udah enggak ada vakum lah. Kebanyakan penggawa-penggawanya udah pada nikah. Oh iya, berkeluarga ya? Harus berkeluarga masing-masing. Tapi teman-teman ini secara umum kan tahunya Mas Fano main bola, football sama stand up ya? Stand up. Disuruh milih stand up apa main bola, pilih di Mas?
bisa milih mas, soalnya dua-duanya itu udah melekat di jiwa. Iya. Kalau stand up itu emang apa ya, stand up itu udah jiwaku stand up banget itu. Aku kalau stand up nggak dibayar aja nggak apa-apa, soalnya udah cinta sama stand up, udah cinta sama itu. Iya, aku itu apa ya, pemahaman baru lagi. Iya. Jadi cinta itu sebenarnya nggak perlu bayaran Iya. atau apa ya. Iya. Nah, kanggo aku dhewe Iya. Mas. Justru dengan cinta itu kita bisa menghasilkan tadi. Iya benar. Ya ya, sorry rotok ruwet kata-kataku. Memang ngomong nih yang sesuatu yang cinta itu memang susah. Iya. Kan cinta sudah dimengerti. Bener banget sudah dimengerti ya. Ngomong ke pira rampung Mas, Iya. ngomong ke cinta. Cinta. Sama aku juga suka sesuatu apapun itu karena cinta angel Mas. Atas dasar cinta ya. Jelaskin angel gitu. Misalnya suka otomotif, modif motor apa. Orang ngerti entek pirang-pirang juta Mas. Kayak mentah biayanya ya. Termasuk juga motret apa fotografi yang kita sukai lah pokoknya. Terus nggak kenal banyak dikit materi apa gitu ya. Oh ya, jadi cinta dulu ya. Cinta menghasilkan akhirnya ya. Nah terus aku lihat Mas Vano dari tadi kita ngobrol banyak hal ini Mas, memang orangnya berkarakter Mas, berkarakter. Ya memang nggak setiap orang bisa baca sih Mas, pasti nggak bisa menilai itu. Nah aku memang yo mungkin aku di bawahnya Mas Vano masih muda, tapi yo hidup juga bila-bila Mas. Jadi terkadang ketemu orang itu ya cerita-cerita kayak gini. Nah, kita kan ketemu udah sering Mas. Udah sering di Masjid Dista salah satunya di Bola Bareng. Ya dari situ apa ya? Aku bisa menilai orang, bisa menghargai orang. Bahkan kadang ini aku pengen memposisikan jadi orang itu Mas. Nah dari situ apa ya? Membuat kita jadi bisa lebih bersyukur, bisa lebih bisa menghargai awak dhewe padha kabeh intine gitu. Jadi saling support, saling bantu apapun. Nah, Mas Vano ini tak lihat ya dengan segala kekurangannya ini apa ya istilahnya? Ya ternyata bijaksana. Bijaksana, duwe jiwa memimpin ya Mas. Salah satunya kemarin memimpin teman-teman di Gentan Muda kemarin. Aku ketuanya kebetulan. Ketuanya Mas. Oke. Soalnya di Gentan itu kan ada lapangan, tapi apa tuh nggak ada klubnya. Nah aku inisiatif sama temanku satu, ya juga anak maju juga tapi temanku satu, terus ini kita bangun tim Gentan munggah ke kelurahan, dapat izin lapangan, dan dengan gerakin anak-anaknya, kebetulan anak-anaknya juga pada ingin sepak bola juga, ada kemauan, ya udah aku yuk jalan. Ya nggak gampang Mas ya tim gitu kan. Lumayan baik juga kan kemarin. Udah banyak itu anak situ semua. Anak Gentan semua ya. Oh berarti harus ke kelurahan izin lapangan ya? Iya, kelurahan izin lapangan itu kan. Itu kita punya lapangan tapi yang pakai orang luar. Kan sayang banget ya Mas. Bener. Itu lapangan kita, yang pakai itu SSB mana? Dan SSB itu nggak nyewa. Iya nggak nyewa. Ya udah kita ambil hari Senin sama Kamis, tapi SSB-nya tetap main di situ dengan syarat ikut kenal lapangan. Nah kalau Gentan Muda kemarin pas tapor itu pertama atau sebelumnya udah? Pertama kali jersey itu, jersinya itu jersey baru itu. Oh iya. Jersey baru itu. Pertama kali itu, terus ya udah demi anak-anak bisa apa ya? Ayo buat rekam jejak atau buat isi Instagram gitu, ya udah potret fotografer gimana? Yuk deh, pada antusias itu pada datang. Oke, benar ramai waktu. Lain waktu butuh lagi bisa tenaga. Siap Mas, siap. Cerah ini sudah. Nah Mas Vano main di Keturunan sini pernah? Pernah. Sama Gapsa pernah. Ya itu tadi Mas aku dari situ, oh ternyata ketuanya, kaptennya ya ternyata ya, sing mimpin dan mimpin orang banyak itu nggak mudah Mas. Bener nggak mudah. Menyatukan
beberapa kepala untuk sepaham itu nggak mungkin. Ya, jadi saat itu sok kumpul internal ya kan, ngelayan jersey, Oceania, ya. Lancar acaranya ya. Itu tetap main terus nih latihan. Tetap setiap Kamis sama Minggu latihan. Oh, 2 kali ya. 2 kali setiap minggu 2 kali. Tapi akhir-akhir ini kan hujan-hujan terus ya. Bener. Ini lapangan nih. Ini kita balik terang. Iya, Kok terang. Ini banjir. Iya. Banjir. Cukup lah ya. Iya. Udah saatnya cerah lah. Udah cerah. Selesai banjir datanglah cuaca yang cerah. Iya. Oke Mas Wano, kita udah ngobrol banyak hal nih, ramai sejam gitu. Kalau cerita-cerita macam-macam lah apa-apa perjalanan Mas Wano. Iya. Ya. Kita ini kanca-kanca wis iso ya, wis iso nyimpul iki lah betulnya, ora perlu tak ulang meneh ya. Panjang tadi kan di sepak bola, seneng Madrid gitu loh. Mengidolakan beberapa pemain sampai ikut fanbase Madridista Solo kan. Terus menemukan hobi bakat lain di komedi ya. Stand up komedi ya. Terus dengan segala kekurangannya ya, bisa menerima, berdamai dengan diri, bahkan bisa menghasilkan ya Mas ya. Dari situ ya Mas ya. Terus salah satu prestasi yang hebat mungkin bisa audisi sampai Jakarta tadi ya. Oke, mungkin nanti bisa dicoba lagi ya Mas ya. Siap ya, coba. Ini nyoba mana ya. Masih penasaran. Perjalanan masih panjang ya Mas. Perjalanan masih panjang. Benar banget. Jadi tetap berkarya ya Mas. Semangat berkarya, menginspirasi banyak orang ya. Siap. Oke, mungkin terakhir Mas Anu ada yang pengen disampaikan nggak buat teman-teman yang nonton kita ini? Buat teman-teman yang nonton kita atau bahkan yang punya kekurangan sama seperti saya atau kekurangan lain, jangan takut sama, jangan minder sama kekurangan kita, karena kekurangan itu bisa jadi kelebihan kita. Dan cara terbaik untuk mensyukuri hidup adalah berdamai dengan diri sendiri. Itu aja Mas. Oke, luar biasa Mas Anu, sharing inspirasi pada kesempatan ini. Kita matur nuwun banget Mas. Siap Mas. Udah nyempetin waktunya ke sini, walaupun tadi sempat bingung ya. Sempat bingung ya. Mungkin ada beberapa sih emang yang bingung Mas nyari rumah. Enaknya emang itu jalan raya. Iya, maksudnya yang gang kedua ya. Gang pertama, gang pertama jadi bingung-bingung. Busuk-busuk. Iya. Gang kedua langsung des ini SD, menaranya udah kelihatan. Bener. Oke, kita matur nuwun banget Mas. Siap. Mungkin lain waktu aku ganti yang main ke rumah Mas Wano. Siap. Dengan senang hati. Mas. Oke, sahabat Gulfoto, teman-teman yang nyaksiin video kita, menarik toh perjalanannya Mas Wano, kisahnya. Kita akan tetap berkarya, insya Allah konsisten lah, datengin banyak teman-teman yang unik, yang punya perjalanan menarik, yang insya Allah bisa bermanfaat untuk inspirasi teman-teman semua yang lihat di sini. Intinya kita harus tetap selalu bersyukur, berusaha, ikhtiar, terus ya ojo lali ndonga juga. Setiap perjalanan pasti memiliki kisah yang menarik. Oke, gitu dulu kita ngobrol-ngobrolnya Mas Wano. Yang positif bisa diambil, yang negatif mungkin gojekan tak mau ya Mas. Iya, siap. Enggak bermaksud kita menjelekkan atau menyudutkan. Iya. Oke, mungkin gitu dulu, kita sampai bertemu dan sampai jumpa di episode selanjutnya.